Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, khususnya di siang hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Saya akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa. Saya mohon Saril untuk pimpin doa belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Muhammad Siril Tunggak, Hadir Pak. Vera Febrianti Ibrahim, Hadir, Pak. Nazwa Palilati, Hadir, Pak. dan terakhir Angelita Lampu. Hadir. Oke, hadir semua ya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memasang proyektor terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan bulat. Sebelum itu, saya akan mempertunjukkan sebuah gambar. Di sini ada gambar yang pertama itu ada gambar Gunung Everest, yang kedua ada gambar Palung Mariana. Nah, Gunung Everest sendiri itu dia memiliki ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Sementara Palung Mariana itu memiliki kedalaman minus 10.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, kedua gambar ini merupakan representasi dari bilangan bulat itu sendiri, yaitu yang pertama Gunung Everest itu sebagai representasi dari bilangan bulat positif, dan juga Palung Mariana itu merupakan representasi dari bilangan bulat negatif. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah agar kalian dapat mengenali dan memahami konsep bilangan bulat positif dan negatif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kamu melihat angka dengan tanda minus di depan? Di manakah kamu menemukannya? Ada yang pernah lihat di sebuah peristiwa? Ya, silakan Kak. Karena Pak di suhu atau derajat suatu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ya, benar ya. Jadi untuk suhu tanda minus sendiri itu bisa kita dapatkan atau bisa kita lihat di suhu udara. Jadi ada yang beberapa daerah yang memiliki suhu udara minus derajat. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk berpikir kembali. Di sini ada peristiwa. Jika kamu berada di lantai 1, lalu naik 3 lantai, kemudian kamu turun 2 lantai, maka sekarang kamu ada di lantai berapa? Ada yang tahu? Silakan dianalisa dulu terkait pertanyaan pertama. Siapa? Ya, silakan. Lantai 2. Di lantai 2, benar. Tangan dulu. Kemudian tadi soal nomor 2 ini sudah diberikan contoh langsung oleh Vera. Jadi apa contoh bilangan positif dan negatif dalam kehidupan sehari. Tadi untuk bilangan negatif sendiri sudah diberikan contoh, yaitu suhu udara. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terkait bilangan bulat, saya akan memberikan video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik video pembelajaran ini. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga ada banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Ah, negatif. Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Ya, ini adalah gambar garis bilangan bulat.
Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bob? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Hahaha, ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung sampai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5, artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5, kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tapi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan, seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Oke, sudah ya. Jadi dari penjelasan video itu kita sudah mengetahui dari definisi dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, bilangan bulat itu merupakan bilangan matematika yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, bilangan bulat disimbolkan dengan Z atau Zahlen, yaitu bilangan yang berasal dari bahasa Jerman. Jika dinotasikan dengan angka, maka himpunan bilangan bulat dituliskan yang bilangan bulat negatif ditandai dengan tanda minus di depan. Kemudian contohnya seperti minus 4, minus 3, minus 2, dan minus 1. Kemudian angka 0 dan bilangan positif itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita punya sifat penjumlahan dari bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif. Di sini sifat komutatif adalah sifat pertukaran yang berlaku pada bilangan bulat. Secara umum, sifat komutatif dituliskan dengan rumus A plus B sama dengan B plus A. Jadi, walaupun ini dibalik, yang awalnya A ada di depan, kemudian tiba-tiba A ada di belakang, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian untuk yang kedua, sifat identitas. Unsur identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat adalah bilangan 0. Angka 0 dikatakan sebagai unsur identitas karena jika kita menjumlahkan bilangan bulat dengan angka 0, maka hasilnya akan tetap sama. Jadi contohnya seperti kita menambahkan 1 ditambah 0. Nah, tetap hasilnya akan tetap 1. Kemudian untuk sifat ketiga yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat merupakan sifat pengelompokan. Secara umum sifat asosiatif dituliskan dengan rumus A plus B ditambah C sama dengan A tambah B plus C. Jadi yang
maksud dalam kurung ini adalah kita operasikan terlebih dahulu antara penjumlahan A plus B. Kemudian itu hasilnya akan sama ketika kita mengoperasikan B plus C. Itu maksudnya. Jadi untuk sifat asosiatif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada unsur inverse. Unsur inverse adalah unsur lawan. Jadi ketika kita memiliki nilai A, maka inversenya adalah minus A. Nah, kemudian sifat yang terakhir ada sifat tertutup, di mana operasi penjumlahan pada bilangan bulat juga berlaku sifat tertutup, di mana penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Ya, contohnya seperti kayak minus 1 ditambah 1 sama dengan 0, itu hasilnya tetap bilangan bulat. Kemudian kita masuk ke sifat pengurangan dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, dalam garis bilangan, suatu bilangan bulat yang dikurangi dengan suatu bilangan bulat positif akan bergerak ke arah kiri dan nilainya menjadi semakin kecil. Contohnya seperti ini. Jadi A kurang B sama dengan A tambah minus B. A dikurang minus B sama dengan A tambah B. Nah, contohnya seperti kita mengurangkan antara 5 dikurang 2 itu sama dengan 5 ditambah 2. Itu hasilnya akan tetap sama, yaitu 3. Kemudian 4 dikurang minus 2 itu sama dengan 4 plus 2, hasilnya akan tetap 6. Kemudian ada sifat komutatif dan asosiatif, itu tidak berlaku untuk operasi pengurangan karena hasilnya akan karena hasil yang akan didapat itu berbeda. Jadi seperti A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Seperti kita misalkan untuk angka, jadi 5 kurang 2 itu tidak sama dengan 2 kurang 5, karena 5 kurang 2 adalah 3 dan 2 kurang 5 adalah minus 3. Nah, maka dari itu hasilnya akan berbeda. Kemudian operasi pengurangan bilangan bulat yang melibatkan bilangan 0. Jadi seperti A kurang 0 itu sama dengan A dan 0 kurang A itu sama dengan minus A. Jadi kalau kita contohkan dengan bilangan kayak 3 kurang 0 itu sama dengan 3 dan 0 kurang 2 itu sama dengan minus 2. Kemudian untuk sifat tertutup pada operasi bilangan bulat itu melibatkan dua bilangan bulat, maka hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat ya tentunya. Jadi ketika kita mengurangkan misalnya 5 kurang 2 itu hasilnya adalah 3. Hasilnya juga akan tetap bilangan bulat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan video dan materi yang saya jelaskan tadi, selanjutnya saya akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Nah, kelompok ini ditujukan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya berisi masalah-masalah mengenai bilangan bulat. Saya akan tunjuk kelompoknya atau mau pilih sendiri? Saya akan tunjuk saja ya. Jadi untuk Syaril dengan Vera sebagai kelompok 1 dan Nazwa dan Angelita itu sebagai kelompok 2. Jadi ini untuk LKPD kelompok 1 dan ini LKPD untuk kelompok 2. Nah, sebelum mengerjakan LKPD itu, saya akan memberikan panduan terlebih dahulu bagaimana cara mengisi LKPD. Nah, yang pertama di awal itu ada yang harus diisi, ada nama kelompok dan juga kelas, yaitu kelas 7. Kemudian di sini silakan dibaca petunjuk dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian untuk lihat di problem 1 ada masalah 1. Di sini ada soal. Kemudian pertanyaan yang pertama ditanyakan adalah dapatkah Anda merumuskan keterangan-keterangan yang Anda temukan pada permasalahan di atas. Jadi apa yang diketahui itu silakan dituliskan di bagian A. Kemudian bagian B, hitunglah total poin yang diperoleh dari tim Garuda. Kemudian bagian C, jika target ini lolos ke babak selanjutnya ada 5 poin, apakah tim Garuda lolos? Jadi silakan diidentifikasi masing-masing masalah yang ada di LKPD. Untuk pengerjaan LKPD saya beri waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas silakan ditanyakan kepada saya.
ya. Baik Pak. Ya, ya. Kamu Makan. ini dia bisa Iya, bisa langsung makan saja. Bilang apa saja yang diketahui dari ini. Iya. Kemudian bilang yang ada di sini disebutkan gitu ya. Waktu tersisa 3 menit. Silakan manfaatkan waktu secara baik-baik. Apabila sudah dikerjakan, mohon untuk diperiksa kembali terkait hasil jawabannya. Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Ya, periksa lagi ya. Jadi nanti sebentar saya akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kelompok 2 ada kendala? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Oke. Karena semua kelompok sudah selesai, maka sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Jadi dimulai dari kelompok 1, silakan siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Saya ini mau presentasikan semua. Iya. Dari mulai pertanyaan apa yang ditanyakan, kemudian jawabannya. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana pada problem 1 itu, pada bagian problem 1 itu diketahui dalam sebuah pertandingan olahraga, aturan skornya adalah menang itu mendapat 3 poin, atau positif 3, kemudian seri itu 0, kalah itu negatif 1 atau minus 1 poin. Tim Garuda bermain dalam 5 pertandingan dengan hasil kalah, menang, seri, dan kalah. Itulah total poin yang diperoleh tim Garuda. Nah, pada perintah soal bagian A, dapatkah Anda merumuskan keterangan-keterangan yang Anda temukan pada pemasaran catat?
dibaca saja. Jadi kalau dari keterangan pada problem 1 itu dijelaskan bahwa tim Garuda itu kalah, artinya mendapatkan negatif 1 poin, kemudian menang berarti mendapatkan 3 poin, jadi negatif 1 ditambah 3, kemudian menang lagi ditambah 3, kemudian seri ditambah 0, dan kalah ditambah negatif 1. Jadi rumusan dari keterangan tersebut adalah negatif 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 0 tambah negatif 1. Kemudian perintah soal nomor 2 ya, perintah soal bagian B yaitu hitunglah total poin yang diperoleh tim Garuda. Jadi dari negatif 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 0 ditambah negatif 1 itu hasilnya 4. Nah, jika target minimal lolos ke babak selanjutnya adalah 5 poin, apakah tim Garuda lolos? Jawabannya tidak, karena poin yang diperoleh oleh tim Garuda itu hanya 4 poin, jadi tidak lolos ke babak selanjutnya. Kemudian problem kedua, seorang penjual online memiliki saldo awal Rp0 di aplikasi m-bankingnya. Ia mengalami transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan produk itu positif Rp350.000, kemudian biaya layanan itu negatif Rp25.000, pengembalian dana pelanggan itu negatif Rp100.000, dan bonus penjual itu positif Rp50.000. Hitunglah saldo akhirnya. Jadi dari awalnya Rp350.000, kemudian dikurangi dengan biaya layanan yaitu Rp25.000, kemudian dikurangi dengan pengembalian dana pelanggan itu Rp100.000, ditambah bonus penjual itu Rp50.000, jadi hasilnya Rp275.000. Kemudian untuk problem ketiga, dalam sebuah permainan video, seorang pemain mendapatkan atau kehilangan poin berdasarkan tindakannya. Mengalahkan musuh itu mendapat 15 poin, terkena jebakan itu dikurangi 10 poin atau negatif 10, kemudian menemukan harta karun itu positif 20 poin, jatuh ke jurang itu dikurangi atau mendapatkan poin negatif 25. Seorang pemain melakukan urutan aksi berikut, yaitu mengalahkan musuh, terkena jebakan, menemukan harta karun, jatuh ke jurang, mengalahkan musuh. Tuliskan nilai setiap aksi dalam bentuk bilangan bulat. Jadi mengalahkan musuh yaitu 15, kemudian terkena jebakan negatif 10, menemukan harta karun itu ditambah 20, jatuh ke jurang itu dikurang 25, mengalahkan musuh ditambah 15. Jadi 15 dikurang 10 tambah 20 dikurang 25 tambah 15. Kemudian total skor pemain setelah seluruh aksi dilakukan yaitu 15. Apakah skor akhir pemain bernilai positif atau negatif? Jawabannya adalah bernilai positif. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Ya baik, terima kasih kelompok 1 tentang Jika untuk perwakilan kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mulai dari nomor pertama, dalam sebuah pertandingan olahraga aturan skornya adalah yang menang itu plus 3 poin, serinya 0 poin, yang kalah minus 1 poin. Nah, tim Garuda bermain dalam 5 pertandingan dengan hasil kalah menang, menang, seri kalah. Nah, yang soal pertama Ya, di sini bagian A. Soal pertama, dapatkah Anda merumuskan keterangan yang Anda temukan pada permasalahan di atas?
Oke, untuk yang pertama ini kan tadi kami kan rumuskannya menjadi seperti ini, kalau itu sama dengan penjelasan. Kemudian untuk poin kedua itu jumlah total poin yang diperoleh oleh tim Garuda. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan kedua ini kami menjawab dengan cara menuliskan seperti pada contoh video tadi pada garis bilangan. Jadi pertama dimulai dari angka 0 kan. Yang pertama itu kalah, jadi minus 1 poin artinya mundur ke sini satu langkah kan, satu kali ini. Kemudian menang 3 poin berarti maju sebanyak 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3 sampai di angka 2. Kemudian menang lagi 3 poin dari angka 2, maju lagi 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3 sampai di angka 5. Kemudian yang keempat itu ada seri, jadi 0 poin, jadi tidak kemana-mana, tidak terjadi ke kanan, tetap. Kemudian kalah lagi 1 poin, minus 1 poin, jadi dari angka 5 mundur 1 langkah ke 4. Jadi total poinnya dari tim Garuda ini adalah 4 poin. Kemudian soal yang terakhir itu, jika target minimal lolos ke babak selanjutnya adalah 5 poin, apakah tim Garuda lolos? Nah, kan sudah kita ketahui bersama tadi bahwa poin yang didapat oleh tim Garuda ini hanya 4, berarti 4 itu kan kurang dari 5, berarti kesimpulannya adalah tim Garuda tidak lolos ke babak selanjutnya. Kemudian pertanyaan soal pemasaran yang kedua akan dijelaskan oleh pemasaran. Jadi problem yang kedua itu yaitu seorang penjual online memiliki saldo awal Rp0 di aplikasi bankingnya. Dia mengalami transaksi berikut. Yang pertama, penjualan produk itu 350.000, lalu biaya layanan itu dikurangi dengan 25.000. Nah, pengambilan dana pelanggan itu 100.000, bonus penjualannya itu 50.000. Nah, terus diperintahkan untuk menghitung saldo akhirnya. Nah, yang pertama, penjualan produknya itu kan 350.000. Nah, lalu dikurangi dengan biaya layanan 25.000. Lalu dikurangi lagi dengan pengembalian dana pelanggan 100.000. Lalu bonus penjualannya itu yaitu 50.000. Jadi hasil yang kami dapatkan yaitu 275.000. Lalu problem yang ketiga, dalam sebuah permainan video, seorang pemain mendapatkan atau kehilangan poin berdasarkan tindakannya. Nah, mengalahkan musuh itu dia jadi plus 15 poin. Lalu kalau terkena jebakan, dia dikurangi 10 poin. Lalu menemukan harta karun, dia plus 20 poin. Lalu jatuh ke jurang, dia minus 25 poin. Nah, seorang pemain melakukan urutan aksi berikut: mengalahkan musuh, terkena jebakan, menemukan harta karun, jatuh ke jurang, dan mengalahkan musuh. Nah, soal yang pertama, tuliskan nilai setiap aksi dalam bentuk bilangan bulat. Nah, yang pertama, mengalahkan musuh, dia di sini kami tulis dia jadi 15, positif 15. Lalu terkena jebakan, dia kan dia dikurangi 10 poin. Lalu bilangan bulat kami itu minus 10. Lalu menemukan harta karun kan dia ditambahkan 20 poin. Jadi kami tulis plus 20. Lalu jatuh ke jurang, dia dikurangi 25 poin. Nah, kami tuliskan dia minus 25. Lalu yang kedua, hitung total skor pemain setelah seluruh aksi dilakukan. Nah, kami hitung yang pertama 15 dari mengalahkan musuh. Lalu terkena jebakan, dia dikurangi dengan 10, berarti 15 dikurangi 10. Lalu menemukan harta karun, kita tambahkan dia dengan 20 poin. Lalu jatuh ke jurang, kita kurangi dengan 25 poin. Hasilnya 0. Lalu apakah skor akhir pemain bernilai positif atau negatif? Jawaban kami 0 kan, jadi itu tidak bernilai positif ataupun negatif. Bisa dikatakan netral. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan berikan apresiasi. Oke, silakan boleh kembali ke tempat. Jadi kita sama-sama akan melakukan evaluasi. Saya akan mengumpulkan LKPD kalian terlebih dahulu. Boleh saya?
Oke, kita akan membahas soalnya bersama-sama ya. Jadi untuk soal yang pertama, untuk bagian A, kan di sini dapatkan dan merumuskan keterangan-keterangan yang Anda temukan pada permasalahan di atas. Jadi di sini tentukan kala itu sama dengan minus 1. Kemudian menang itu sama dengan plus 3. Kemudian menang lagi sama dengan plus 3. Kemudian seri adalah plus dan ditambah 0. Kemudian kala berarti kurang 1. Nah, ini untuk jawaban bagian A ya. Kemudian bagian B, hitunglah semua total ini. Jadi dari minus 1 ditambah 3 sama dengan plus 2. Kemudian ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian dikurang 1 sama dengan 4. Maka jawaban di bagian B adalah 4. Kemudian bagian C, jawabannya adalah tidak, karena minimal skor yang harus dicapai adalah 5, sedangkan tim Garuda hanya mencapai skor 4, sehingga mereka tidak lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian untuk problem yang kedua, di sini ada transaksi di mana yang pertama ada 350.000. Kemudian ada biaya layanan dikurang dengan 25.000. Kemudian ada pengembalian dana pelanggan sebesar minus 100.000. Kemudian ada bonus penjualan itu sebesar 50.000. Nah, dari hasil ini kita hitung dari mulai 350.000 dikurang 25.000 sama dengan 325.000. Kemudian dikurang 100 berarti 225.000. Ditambah 50 sama dengan 275.000. Berarti hasil dari permasalahan yang kedua adalah 275.000 rupiah. Kemudian untuk soal yang ketiga, untuk yang bagian A, dapatkan dan merumuskan keterangan-keterangan yang Anda temukan pada permasalahan di atas. Seperti yang soal nomor pertama. Jadi di sini kala Jadi untuk problem ketiga di sini mengalahkan musuh itu mendapatkan 15 poin. Jadi di sini kita tuliskan sebagai positif 15. Kemudian terkena jebakan minus 10 poin. Kemudian menemukan harta karun dia plus 20 poin. Kemudian untuk jatuh ke jurang itu sama dengan minus 25 poin. Dan yang terakhir mengalahkan musuh adalah plus 15. Jadi untuk di sini kita operasikan. Yang pertama 15 dikurang 10 sama dengan 5. Ditambah 20 sama dengan 25. Dikurang 25 sama dengan 0. Ditambah 15 sama dengan 15. Jadi untuk jawaban dari kelompok 1 itu sudah benar, adalah 15. Namun kelompok 2 masih agak salah ya, karena kelompok 2 menjawab dengan 0. Tapi tidak apa-apa. Kemudian untuk yang bagian B, ini adalah bagian B, yaitu 15. Kemudian bagian C, apakah skor akhir pemain bernilai positif atau negatif? Nah, di sini kan plus 15 berarti nilainya adalah positif. Jadi itu adalah jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD. Nah, karena presentasi dan verifikasi permasalahan telah kita lakukan, saya ingin bertanya, pertama-tama saya akan menutup diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian saya ingin bertanya kepada kalian semua, dari mulai pembelajaran, penjelasan materi, pengerjaan LKPD, dan juga verifikasi jawaban, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari materi bilangan bulat itu sendiri? Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Saril mau? Ya, silakan Saril. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Oke, benar ya. Jadi bilangan bulat itu memiliki 3 elemen, yaitu bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Jadi untuk pekan depan kita akan membahas materi mengenai perkalian dan pembagian dari bilangan
bulat. Nah, karena semua materi telah kita laksanakan pada pembelajaran hari ini, maka sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk doa langsung saya pimpin. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.